Selamat sore Bapak Ibu sekalian dimanapun berada sore hari ini. Bersyukur kepada Tuhan, Dia kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk boleh beribadah kepada Dia saat ini. Kita akan segera memulaikan ibadah kita sore hari ini. Mari kita menyanyikan pujian kepada Tuhan, karena Dialah Allah yang layak disembah. Layaklah segala bangsa. Jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Layaklah segala bangsa, segala bangsa sujud kepadamu. Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, Tuhan. Allah yang kudus, Allah yang kudus, layak disembah. Engkaulah Allah yang layak disembah, dipuji, dimuliakan. Kami bersyukur kepada Tuhan sore hari ini. Engkau kembali memberikan kesempatan bagi kami untuk bisa beribadah kepada Engkau. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan ini. Biarlah kesempatan yang Kau berikan kepada kami saat ini, kami boleh pakai untuk kemuliaan kebesaran nama Engkau Tuhan. Untuk membuka hati kami, untuk menyerahkan hidup kami, untuk diberkati, diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Semua kami yang melayani sore hari ini, biarlah Engkau yang memakai kami senantiasa. Hidup kami untuk kemuliaan kebesaran nama Engkau Tuhan. Bahkan sidang jemaat yang mengikuti dimanapun mereka berada saat ini, juga Engkau berkati mereka semua Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk beribadah kepada Tuhan sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah mengucap syukur dan siap untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan sore hari ini. Mari kita agungkan Tuhan dan muliakan nama Tuhan melalui puji-pujian kita kepada Dia. Agung dan mulialah Tuhanku. Sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku. Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Agung dan mulialah Tuhanku. Sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku. Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Sembah Kau, Allah yang maha besar. Sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Sungguh ajaiblah Tuhan, perbuatannya sungguh besar bagi hidup kita. Itulah sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan layaklah kita memuji menyembah Dia. Saat ini Bapak Ibu sekalian, kita sudah menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui hambanya yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian. Penuhkanlah bejana-Ku Tuhan.
bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati Firman-Mu yang kuasa, Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu, ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati Firman-Mu yang kuasa Tuhan. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu, ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa Tuhan. Firman-Mu yang kuasa. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu, ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa, Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu, ku haus akan firman-Mu, ku haus akan firman-Mu. Katakan sekali lagi, ku haus akan firman-Mu, ku haus akan firman-Mu. Maha besar Engkau Tuhan Allah kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga. Sungguh hati kami bersyukur, berterima kasih kepadamu oleh karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami sekali lagi untuk kami boleh menikmati kehadiran-Mu.
Tuhan, seperti pujian yang sudah kami naikkan, sungguh hati kami lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu menjadi doa kami pada sore hari ini, kiranya Engkau berkenan untuk memuaskan kami. Kiranya Engkau berkenan Tuhan untuk memuaskan dahaga kami dengan kebenaran firman-Mu. Malam hari ini sebelum lebih lanjut kami datang kepadamu, ampunilah segala dosa dan kejahatan kami. Ampunilah kesalahan kami, agar kesalahan kami tidak menjadi penyumbat turunnya berkat bagi sidang jemaat. Dan biarlah Tuhan, agar kesalahan kami tidak Tuhan menutup ketidakmengertian kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Biarlah petang malam hari ini kami boleh duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan tibalah saatnya kami akan duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Ampunilah segala kelemahan dan kekurangan hamba-Mu, dan biarlah Engkau berotoritas memakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur kepada Bapa di surga dan kami sambut firman-Mu. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, sore hari ini saya bisa menjumpai saudara dalam pelayanan ibadah doa penyembahan. Dari tempat ini saya menyapa kita semua, selamat sore, shalom. Katakan sekali lagi bersama-sama, shalom, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian kekasih Tuhan, saya berdoa dan saya berharap dimanapun saudara berada, saudara dalam keadaan baik-baik, diberikan kesehatan, kekuatan, sehat walafiat, penuh sukacita dan damai sejahtera. Sebelum mengawali lebih lanjut, izinkan saya menyampaikan rasa ucapan terima kasih saya kepada sidang jemaat. Sungguh saya sangat diberkati dengan doa-doa saudara. Kalau saya ingat 2-3 bulan yang lalu saya mengalami kelemahan tubuh, tetapi berkat doa-doa saudara Tuhan sudah berkenan memberikan saya kesehatan, kekuatan hingga sore hari ini. Tuhan memperkenankan saya boleh berdiri di mimbar ini untuk boleh melayani kita semua. Puji Tuhan. Saudaraku, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum nanti kita merendahkan diri, kita akan menyembah, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai dasar penyembahan kita. Kalau saya ingat 2 kali pertemuan terakhir saya berbicara dari kitab Rut. Dari bagian yang pertama kita sudah merenungkan bagaimana bertahan di masa yang sukar. Kemudian bagian yang kedua kita sudah mendengarkan firman Tuhan ketika hidup harus memilih. Dan bagian yang ketiga kita akan merenungkan dari kitab Rut. Saya mengambil sebuah subtema keberhasilan Rut. Sekali lagi saya mengambil subtema keberhasilan Rut. Mari kita baca di dalam Rut pasal yang kedua, ada begitu banyak ayatnya sampai pasal yang ke-23, tapi kita tidak membaca semua. Ada poin-poin tertentu yang menarik perhatian saya untuk saya sampaikan untuk kita semua. Rut pasal yang kedua, ayat yang pertama dan seterusnya, kita akan membaca beberapa poin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menjalani kehidupan di dunia ini tidak seorang pun yang mengharapkan dirinya gagal. Tidak seorang pun yang menginginkan dirinya gagal. Sebaliknya setiap orang dalam menjalani kehidupan ini tentunya dia mengharapkan, dia menginginkan, dia mendambakan, dia memimpikan bahwa kehidupan yang dia jalani di dalam kehidupan ini adalah kehidupan yang berhasil. Ya, kehidupan yang berhasil. Nah, kali ini kita akan merenungkan perjalanan kehidupan seorang wanita yang bernama Rut. Selepas kematian suaminya, Rut ikut Naomi ke Bethlehem, dan di Bethlehem bersama dengan Naomi dia menjalani kehidupan yang begitu sangat terpuruk, menjadi kehidupan yang sangat miskin, tetapi kita melihat perjuangan yang luar biasa sehingga Rut dan Naomi terangkat dari keterpurukan. Nah,
Dia mengawali kehidupannya di Bethlehem sebagai seorang pemungut jelai gandum. Namun pada akhirnya, endingnya Rut menemui keberhasilan. Dia diperistri oleh seorang yang sangat kaya raya bernama Boas. Nah, ada banyak hal yang menjadi faktor keberhasilan. Mengapa sampai-sampai Tuhan memberkati kehidupan Rut. Nah, ini yang menarik perhatian saya, yang saya rindu untuk saya sampaikan untuk kita semua pada sore hari ini. Rut menjalani kehidupan di negeri asing baginya, dan tidak mungkin dalam waktu yang pendek banyak poin yang dapat kita bahas, tetapi poin-poin tertentu yang rindu saya sampaikan untuk kita semua. Nah, di bagian yang pertama kita melihat bahwa keberhasilan Rut diawali ketika dia memutuskan, memilih untuk mengikuti Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Maka Allah yang berkuasa, yang hidup itu mampu untuk memberkati. Kemudian poin yang selanjutnya kita melihat bahwa Rut itu adalah pribadi yang setia. Kesetiaan Rut dibuktikan ketika dia hatinya tetap berpaut mengikut Naomi, mengikut Allah yang hidup. Nah, yang berikutnya yang rindu saya sampaikan kepada kita semua, mari kita membaca Rut pasal yang kedua, ayat yang pertama. Mungkin bisa dibantu oleh saudara Filipus. Rut pasal yang kedua, ayat yang pertama. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya. Iya. Seorang yang kaya raya. Seorang yang kaya raya. Dari kaum Elimelek. Iya. Namanya Boas. Namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Rut. Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai. Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai. Di belakang orang yang murah hati kepadaku. Iya, apa sahut mertuanya? Dan sahut Naomi kepadanya. Iya. Pergilah anakku. Pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai ke ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Iya. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas. Iya, perhatikan kalimat yang sangat menarik perhatian kita dan mungkin saudara bisa garis bawahi. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas. Yang berasal dari kaum Elimelek. Kemudian. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati tuan. Iya. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang. Begitulah ia datang. Dan terus sibuk. Sibuk dari pagi. Dari pagi sampai sekarang. Iya. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mengapa sampai-sampai Rut diberkati oleh Tuhan? Padahal kehidupannya adalah kehidupan dari bangsa kafir, bangsa Moab yang mengikut Naomi ke Bethlehem. Nah, diawali dari dia memilih Allah yang hidup menjadi Allahnya. Dia adalah pribadi yang setia. Nah, yang berikutnya yang menarik perhatian saya, mengapa Rut diberkati dengan keberhasilan? Yang selanjutnya yang saya petik dari ayat-ayat ini adalah Rut merupakan pribadi yang mempunyai sikap dan sifat yang mengagumkan. Saya ulangi, Rut mempunyai sifat dan sikap yang mengagumkan. Apa itu? Rut bukan wanita yang pemalas, tetapi sebaliknya Rut adalah wanita yang punya inisiatif, upaya untuk bekerja keras dan tekun. Dan itu ditunjukkan oleh ayat-ayat mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7.
Rut berkata demikian, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hatinya kepadaku. Rut punya inisiatif. Rut punya upaya untuk bekerja. Kemudian ayat yang ke-7. Bujang daripada Boas memberikan sebuah keterangan kepada Boas. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Bukan hanya berinisiatif kerja keras, tetapi dia juga wanita yang tekun. Ini menantu yang sangat ideal, saudara. Sungguh, menantu yang sangat ideal. Punya inisiatif, bekerja keras dan tekun. Saudara kekasih Tuhan, memungut jelai itu berarti demikian. Memungut itu berarti mengambil yang tercecer satu demi satu, dan ini membutuhkan sebuah ketekunan, membutuhkan kesabaran, membutuhkan kerja keras kalau ingin memperoleh sesuatu dalam jumlah yang banyak. Jadi memungut itu mengambil satu persatu, mungkin bisa jadi juga penuh dengan kesulitan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi orang yang tekun, bagi orang yang suka bekerja keras di dalam kesetiaannya kepada Tuhan, bagi Tuhan tidak sulit untuk memberkati. Bagi Tuhan punya alasan untuk memberkati orang-orang yang senantiasa rajin, orang-orang yang senantiasa tekun dan bukan orang pemalas. Kalau kita baca perikopnya, itu judulnya Rut bertemu dengan Boas. Tuhan memberkati orang yang tekun, memberkati orang yang bekerja keras, bukan serta-merta dengan mujizat yang spektakuler. Tidak, jangan membatasi pertolongan Tuhan untuk memberkati seseorang, jangan membatasi kuasa Tuhan dalam membuat seseorang itu berhasil dengan cara pandang kita bahwa Allah memberikan mujizat dengan cara yang spektakuler. Tidak, ada kalanya Tuhan memberkati dan membuat seseorang berhasil dengan cara-cara yang nampaknya wajar, yang nampaknya alami, tetapi justru di dalam kewajaran itu Tuhan Allah turut bekerja. Perhatikan saudaraku, ayat yang ke-3 dikatakan demikian. Pergilah ia sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kalimat selanjutnya, kebetulan, sekali lagi, kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Kebetulan, firman Tuhan menulis kebetulan. Kebetulan Rut berada di ladang milik Boas. Kebetulan Boas adalah kerabat dekat dari Elimelek. Kebetulan Boas adalah orang yang punya kewajiban untuk menebus Naomi dan keluarganya. Bayangkan saudaraku. Kebetulan berada di ladang Boas. Kebetulan Boas adalah kerabat terdekat dari Elimelek. Kebetulan Boas adalah orang yang wajib untuk menebus Naomi ataupun Rut. Kalau Boas tidak bersedia menebus, maka Boas punya kewajiban untuk mencarikan penebus yang lain. Nah, kebetulan yang demikian bukan kebetulan, saudaraku. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Segala peristiwa yang terjadi itu seizin Tuhan. Segala peristiwa yang terjadi dalam waktu yang mungkin kita anggap kebetulan, di dalamnya Allah turut bekerja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin Rut tidak menyadari penyertaan Tuhan. Secara kebetulan dia berada di ladang Boas. Tetapi kebetulan yang terjadi
itu seizin Tuhan. Kebetulan yang terjadi itu rencana Tuhan. Bagi orang yang percaya tidak ada peristiwa yang dinamakan kebetulan. Rut berada di ladang Boas merupakan langkah Tuhan yang menggiring Rut pada tujuan dan rencana Tuhan yang lebih besar lagi. Saudara, di masa pandemi ini kita banyak mengalami kesusahan dan kesulitan, bukan? Tidak dapat dipungkiri kita mengalami banyak kesukaran dalam mencari nafkah. Jangan putus asa, jangan tawar hati. Apa yang dapat kita lakukan, kita lakukan. Selebihnya yang tidak dapat kita lakukan, kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Kalau Tuhan tidak memberikan kepada kita mujizat yang besar, mujizat yang spektakuler, Tuhan akan menolong kita dengan cara-cara yang nampaknya wajar. Mungkin kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang secara kebetulan. Tetapi melalui orang-orang tersebut Tuhan bisa memakai mereka sehingga saya dan saudara bisa mengalami pertolongan Tuhan melalui orang-orang tersebut. Mungkin saat-saat ini pekerjaan yang kita lakukan begitu sangat rendah. Bagaikan atau seperti Rut yang memungut jelai gandum. Saudara, memungut jelai seperti yang sudah saya katakan tadi itu mengambil yang tercecer. Bagi saya ini adalah sebuah pekerjaan yang mungkin nampaknya rendah di mata orang lain. Tetapi justru dari pekerjaan yang rendah inilah Rut perlahan-lahan ketika bertemu dengan Boas dia diangkat semakin tinggi dan pada akhirnya dia mencapai keberhasilan. Mungkin saat ini saudara dan saya berada di dalam titik nol. Titik nol. Kita mengalami pekerjaan yang begitu berat, yang menguras tenaga, pikiran, perasaan, hati kita, energi kita banyak terkuras. Di tengah situasi yang sulit seperti ini, bertahan, tekun. Suatu kali kelak jika Tuhan berkenan ada saatnya, ada waktunya, Tuhan akan mengangkat kita semua. Seperti Rut. Kemudian hal selanjutnya yang menarik hati saya, mari kita baca ayat yang ke-10. Tadi yang pertama, Rut bukan wanita yang pemalas, tetapi sebaliknya dia wanita yang punya inisiatif, kerja keras dan tekun. Itulah sebabnya kenapa Allah memberkati dia. Nah, lalu selanjutnya apa sifat yang mengagumkan dari Rut? Ayat yang ke-10. Lalu sujud Rut menyembah dengan mukanya. Ketika Rut bertemu dengan Boas dan terjadi dialog, Rut dengan rendah hati dia sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, apa? Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu? Iya. Sehingga tuanku memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing. Iya, jawab Boas. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Iya, selanjutnya Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, hal yang menarik berikutnya adalah yang membuat Rut diberkati dan berhasil di dalam hidupnya. Rut mempunyai reputasi nama yang baik. Reputasi nama yang baik itu dibangun dari sifat dan sikap yang melalui proses waktu yang panjang.
entah dilihat orang atau tidak dilihat orang, sifat baiknya konsisten. Nah ini Rut saudara. Ayat ini mengatakan demikian. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap. Segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Saudara, ayat ini sangat jelas sekali mengatakan bahwa Boas mendengar cerita Rut dari orang, dan ceritanya sangat lengkap. Dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut, lalu tibalah ke telinga Boas. Dan yang Boas dengar adalah sesuatu cerita yang baik. Orang bercerita tentang sikap dan perilaku Rut yang baik. Artinya apa? Rut mempunyai kesaksian hidup yang baik. Saudara, kalau saya dan saudara mempunyai kesaksian hidup yang baik dan mempermuliakan Allah Bapa kita yang di surga, maka Allah punya alasan untuk memberkati kita. Supaya kita diberkati untuk menjadi berkat. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Rut ini dikenal sebagai orang yang baik. Salah satu ciri orang yang baik itu murah hati. Murah hati, suka memberi, suka berbagi. Puji Tuhan, saya ketika mempersiapkan firman Tuhan ini diteguhkan dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya hari Minggu yang lalu oleh Bapak Pendeta Manurung tentang berbagi, tentang memberi. Rut ini mempunyai nama yang baik, sikap yang baik, dibuktikan dengan apa? Juga suka memberi. Perhatikan ayat yang ke-14, mari kita baca ayat yang ke-14. Dan yang ke-18, kita lompat ke 18, 14 dan ke-18. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, iya, datanglah kemari. Datanglah kemari. Makanlah roti ini. Iya, terus? Dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Iya. Lalu duduklah ia sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas menunjukkan bertih gandum kepadanya. Bertih gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang. Makanlah Rut sampai kenyang. Bahkan ada sisanya. Iya, ayat yang ke-18. Setelah dia bekerja seharian, dia pulang ke rumahnya, setelah dia makan sampai kenyang, apa saudara 18? Diangkatnya lah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu. Iya. Jadi ketika Rut memungut di ladang Boas, ketika tiba hari makan siang, Boas yang murah hati memberikan kepada Rut bertih gandum untuk dia makan. Rut makan sampai kenyang, setelah kenyang ada sisanya. Sisanya dia bawa pulang, kemudian dia berbagi kepada ibu mertuanya. Ini menantu yang sangat luar biasa, saudara. Menantu yang sangat ideal. Jarang loh ada hubungan yang harmonis antara menantu dan ibu mertua. Kalau saudara lihat di sinetron-sinetron itu isinya ibu mertua dan menantu itu isinya pertengkaran terus menerus. Tetapi Rut ini beda. Ciri orang yang baik itu dia murah hati. Salah satu praktek yang sederhana murah hati itu memberi. Dia mendapat berkat untuk memberkati orang lain. Ketika seseorang itu belajar memberkati atau memberikan dari apa yang dia punya, seperti firman yang disampaikan hari Minggu yang lalu, sesungguhnya dia belajar untuk mengikis dosa ketamakan. Ketika seseorang itu belajar untuk memberi, sesungguhnya orang itu sedang belajar untuk mengikis rasa egois. Ketika seseorang itu belajar memberi dari apa yang dia punya, sesungguhnya dia sedang mengikis karakter selfish.
Kita ini diberkati untuk menjadi berkat. Diberkati untuk menjadi berkat. Saya saat mempersiapkan firman Tuhan ini saya teringat saudaraku di masa yang sudah lama sekali. Saya punya kenalan, anggap saja teman gitu ya. Kalau kami makan bersama-sama dan kebetulan kalau makanan yang kami makan tidak enak, makanan yang dia makan enak dan masih banyak gitu. Maafkan permisi bicara, dia punya makanannya itu diludahi. Supaya apa? Supaya orang jijik dan tidak minta dari apa yang dia makan. Saudara. Ini bukan orang yang murah hati. Saya teringat betul peristiwa itu. Jadi kalau kita makan bersama dan makanannya dia yang paling enak, makanan kita sudah habis duluan, makanan dia masih banyak dan enak, dia ludahi makanannya. Supaya orang tidak minta makanannya dan dia begitu santai enjoy makan apa yang dia punya. Rut pribadi yang murah hati. Lalu apalagi saudaraku? Yang terakhir, mengapa sampai Allah begitu memberkati Rut sehingga Rut menjadi orang yang berhasil? Yang terakhir kita baca, Rut pasal 3 ayat yang pertama. Coba kita baca. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, Iya. Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Iya. Maka sekarang, bukankah Boas yang pengerjaan perempuannya telah kau temani itu adalah sanak kita? Iya. Dia pada malam ini menapi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik. Tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat. Singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Lalu kata Rut kepadanya, perhatikan kalimat yang sangat menyentuh hati. Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Segala apa yang kau katakan itu akan aku lakukan. Yang ketiga, Rut ini pribadi yang taat. Sabtu yang lalu saya berbicara di kaum muda tentang ketaatan. Ketaatan itu hal yang serius di hadapan Tuhan. Saya katakan di kaum muda, ketaatan itu adalah hal yang serius di mata Tuhan. Beberapa waktu setelah Rut hidup bersama dengan Naomi, Naomi berkata, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Lalu kemudian Naomi mengatakan kepada Rut, mandilah, beruraplah. Lalu kemudian datanglah diam-diam. Perhatikanlah ketika Boas itu membaringkan diri di tempat pengirikan. Jangan sampai ketahuan orang, singkapkan selimut dari kakinya, lalu kemudian engkau tidurlah di bawah kakinya. Nanti dia akan memberitahu apa yang harus engkau lakukan. Lalu jawab Rut demikian. Apa yang engkau katakan akan aku lakukan. Sekali lagi, segala yang engkau katakan itu akan aku lakukan. Ini berbicara tentang ketaatan, saudara. Bagi Rut mungkin, sekali lagi, mungkin perintahnya Naomi ini tidak masuk akal. Mungkin perintahnya Naomi ini tidak logis. Masa seorang wanita diam-diam menyelinap di tempat tidurnya seorang pria? Ini tidak masuk akal. Tapi ini tidak logis. Tetapi saya mau beritahu kepada saudara, Naomi tidak menyuruh Rut untuk berzina, tidak. Tetapi Naomi menyuruh Rut untuk bertindak sesuai dengan hukum adat orang Israel. Jadi apabila seseorang yang suaminya meninggal
dan dia tidak meninggalkan keturunan, maka ada kerabat yang wajib untuk menikahinya untuk meninggalkan keturunan baginya. Jadi Naomi tidak menyuruh Rut untuk berzina, tetapi menyuruh Rut untuk bertindak sesuai dengan hukum itu supaya mendapat perlindungan. Mungkin awalnya bagi Rut tidak masuk akal perintah ini, mungkin tidak logis. Tetapi satu hal, Rut percaya Naomi adalah orang Israel. Naomi adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Maka secara moral apa yang diperintahkan oleh Naomi itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi orang tua yang rohani, apapun perintahnya secara moral bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu saudara, kalau saudaraku mempunyai orang tua di rumah yang punya kerohanian yang baik, engkau mempunyai orang tua rohani, engkau mempunyai pemimpin-pemimpin rohani, kenali mereka baik-baik. Jika kehidupan mereka secara rohani baik dan mereka bertumbuh di dalam kekudusan Allah, maka perintah mereka secara moral bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu ketika mereka memberi saran, saya dan saudara wajib untuk mendengarkannya. Karena ketaatan itu akan membawa berkat. Saudara bayangkan kalau misalkan Rut tidak taat. Kalau misalkan Rut dia tidak mau mendengar nasihat Naomi. Kalau Rut tidak mau melakukan nasihat itu, apa yang akan terjadi? Ketaatan Rut bukan hanya menjadi berkat bagi dirinya sendiri. Tetapi ketaatan Rut menjadi berkat bagi satu bangsa. Bahkan ketaatan Rut menjadi berkat bagi saya dan saudara. Mengapa saya katakan ketaatan Rut menjadi berkat bagi banyak orang? Karena ketika Rut bertemu dengan Boas dan pada akhirnya Boas menikahi Rut, Rut melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Obed. Obed memperanakkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Isai. Dan Isai memperanakkan anak laki-laki yang diberi nama Raja Daud. Dari Raja Daud inilah garis keturunan Tuhan Yesus Kristus itu lahir. Jadi saudara, ketaatan kita bukan hanya membawa berkat bagi kita. Ketaatan kita membawa berkat bagi orang lain. Ketaatan kita membawa berkat bagi banyak orang. Sebaliknya ketidaktaatan kita juga bisa berdampak bagi orang lain. Ketaatan kita bisa bernilai yang sangat positif dan bernilai bagus untuk masa depan kita. Tetapi ketidaktaatan kita juga berdampak yang buruk bagi masa depan kita. Pilihlah saat ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di tengah situasi yang tidak menentu seperti sekarang ini. Yuk kita sama-sama belajar. Kita taat kepada Tuhan. Kita taat kepada firman-Nya, kita taat kepada pemimpin-pemimpin rohani kita taat kepada pemerintah, kita taat kepada atasan kita. Dan Tuhan melihat sikap kita yang mengagumkan. Bagi Tuhan tidak sulit untuk memberkati kita. Mungkin kita sulit untuk taat, kita sulit untuk setia, kita sulit untuk tekun, kita sulit untuk bermurah hati, kita sulit jadi orang baik. Mohon pertolongan Tuhan. Mohon pertolongan Roh Kudus untuk memimpin kita. Saudaraku, kalau saya membaca, saya teliti kitab Rut ini, kitab Rut oleh Bapak Pendeta Van Hessel, di dalam pengajaran tabernakel itu mengena kepada pintu kemah, berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus. Kalau saya dan saudara menyerahkan diri sepenuh di dalam pimpinan Roh Kudus, kita dimampukan untuk taat. Kita dimampukan untuk setia, kita dimampukan untuk murah hati, kita dimampukan untuk menjadi pribadi yang seturut dengan Dia. Di dalam pintu kemah itu ada 5 tiang dari kayu penaga yang disalut dengan emas. 5 tiang ini berbicara tentang kelima indera kita. Kelima indera kita ini menjadi pintu masuk godaan membuat kita tidak taat. Kelima indera kita itu menjadi pintu masuk godaan kita untuk tidak setia. Tetapi pintu itu disalut dengan emas. Artinya apa? Disalut dengan sifat ilahi. Kalau karakter saya, karakter saudara, sifat saya, sifat saudara disalut dengan karakter daripada Roh Kudus,
maka saya dan saudara dimampukan untuk taat, dimampukan untuk setia, dimampukan untuk tekun, dimampukan untuk mampu bertahan di dalam segala perkara, dimampukan untuk bertahan di dalam penderitaan, di dalam persoalan apapun Roh Kudus akan memampukan saya dan saudara. Ini saudara, belajar dari Rut, wanita yang tekun bukan pemalas. Ada kalanya kalau saudara perhatikan, ada orang-orang yang hobinya cuman nonton sinetron, nonton drama Korea, duduk diam, berpangku tangan, ongkang-ongkang kaki sambil menikmati tayangan setiap hari tanpa mau bekerja, tanpa mau tekun, tanpa mau bersusah payah. Lalu kemudian dia pasang status, segala sesuatu indah pada waktunya. Halo, sadar saudara. Malam hari ini mari kita sadar, saudara. Ya, jangan kita cuma duduk diam, berpangku tangan, bermalas-malasan. Kita cuma suka nonton sinetron, suka nonton drama Korea, suka nonton film-film yang romantis. Tanpa mau bekerja sedikit pun, kita bermalas-malasan lalu kemudian kita menulis status segala sesuatu indah pada waktunya. Dari mana Tuhan punya alasan untuk memberkati saudara? Kalau saudara tidak mau rajin bekerja, kalau saudara tidak tekun, kalau saudara tidak setia, kalau saudara tidak murah hati, kalau saudara tidak taat. Malam hari ini mungkin teguran ini keras bagi kita semua, tetapi sebagai hamba Tuhan saya harus mengatakan, di masa yang sulit jangan tawar hati, harus tetap taat, tetap tekun, tetap setia, tetap bekerja keras. Walaupun mungkin pekerjaan kita serendah seperti Rut memungut jelai-jelai gandum. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk mempertemukan kita dengan orang-orang yang Tuhan pakai untuk membawa kita kepada keberhasilan. Tuhan punya banyak alasan dan banyak cara untuk menolong saya dan saudara. Tangan Tuhan tidak tersembunyi untuk menolong kita semua. Amin. Tak tersembunyi kuasa Allah. Oh haleluya. Mari penuh dengan keyakinan kita naikkan sebuah pujian. Tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau yang lain ditolong, kalau lain ditolong, katakan saya juga, haleluya. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Dari pertama backing vokal menyanyikan pujian ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hidupmu susah payah saat-saat di tengah pandemi ini, firman Tuhan ini buat saudara dan buat saya. Kalau orang lain ditolong, saudara dan saya juga pasti akan ditolong oleh Tuhan. Haleluya. Setiap saat dan setiap waktu tangan Tuhan terbuka untuk siap memberi pertolongan kepada kita semua. Tetapi apakah saya dan saudara sudah hidup sesuai dengan kehendaknya Dia? Supaya kita semua menjadi bagian rencana dari Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Haleluya. Tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi. Mari kita duduk bersimpuh, berlutut untuk menyembah Tuhan. Bagi saudara yang bisa berlutut, kami persilakan berlutut. Tapi bagi saudara yang tidak bisa berlutut oleh karena kelemahan tubuh dan lain sebagainya, dengan sikap duduk dan penuh hormat dalam suasana penyembahan,
kami persilakan untuk tetap duduk. Mari kita berlutut, kita akan menyembah Tuhan. Haleluya. Menunggulah tak tersembunyi, kuasa Allah tak tersembunyi, kuasa tak tersembunyi. Haleluya. Kuasa Allah. Terima kasih Tuhan. Kalaulah ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah tak tersembunyi, kuasa kami bersyukur. Ampunilah kami Tuhan. Terima kasih untuk koreksi firman-Mu atas kehidupan kami. Terlalu banyak kelemahan kekurangan kami Tuhan. Ada banyak sisi dari kehidupan kami yang tidak sempurna di hadapan. Ampuni kami yang seringkali tidak setia. Ampuni kami yang mungkin seringkali tidak tekun di dalam perjalanan kehidupan ini. Ampuni kami, seringkali kami egois dan takut untuk berbagi Tuhan. Ampuni kami seringkali tidak taat akan kebenaran firman. Ampuni kami Tuhan. Malam hari ini kami memberi diri kami untuk dikoreksi. Kami mau belajar seperti pribadi Ruth Tuhan. Sekalipun penuh dengan pergumulan, persoalan, namun tetap tekun dan setia. Kami menyembah. Kami menyembah, ya dalam Yesus. Kami merendahkan diri, kami menyembah. Sambutlah tangan kami Tuhan. Pimpinlah kami dalam perjalanan kehidupan kami. Agar kami berjalan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Kami menyembah. Kami menyembah. Kami menyembah. Syur. Ya dalam Yesus.
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyembah. Sesungguhnya tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menjangkau kehidupan kami. Kami percaya Tuhan. Biarlah kami mau berdamai dengan kesalahan-kesalahan kami. Layakkan kami menjadi pribadi yang Engkau berkenan Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami menjadi orang yang layak dan pantas untuk diberkati oleh Tuhan. Kami menyembah. Haleluya. Sikirala wayasya. Iyarala wayasya. Iyarala wayasya. Iyarala wayasya. Ia dalam ayasya, dalam ayasya. Ia dalam ayasya, ia dalam ayasya, dalam ayasya. Ia dalam ayasya. Aku menyembah syukur. Ia dalam ayasya. Ia dalam ayasya. Aku menyembah-Mu. Kami menyembah. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Syikira lama-lama yang Ia dalam ayasya. Syikira lama-lama ya, syikira lama ya. Ia dalam ayasya. Ia dalam ayasya. Ia dalam ayasya. Dalam ayasya. Sikila dalam ayasya. Aku menyembah-Mu. Syukur. Kami menyembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau baik. Engkau aku layak untuk disembah. Kami muliakan nama. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Terpujilah. Kami menyembah. Syukur.
kami menyembah. Yesus, syukur. Haleluya. Haleluya. Dengarlah keluh kesah kami Tuhan. Dengarlah seruan kami. Yesus. Haleluya. Tak tersembunyi kuasa Allah. Mari kita nyanyikan dengan penuh keyakinan. Kalaulah ditolong, saya juga hanya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saat-saat ini kita menghadapi kondisi persoalan kehidupan yang begitu sangat pelik dan susah. Firman Tuhan malam hari ini bagi saudara, bagi saya, Rut mengalami masa yang sukar luar biasa. Tetapi Tuhan dengan cara yang luar biasa telah mengangkatnya sedemikian rupa. Biarlah pengalaman Rut menjadi pengalaman kita semua. Bahwa ketika kita menyandarkan kehidupan kita di dalam tangan yang Tuhan, tangan Tuhan yang kuat. Ketika kita hidup sesuai dengan rencana Allah, pelan namun pasti Tuhan akan mempertemukan kita dengan kesempatan-kesempatan, dengan jalan yang Dia bukakan. Sekalipun nampaknya itu kebetulan, tetapi itu bukan kebetulan. Tetapi jalan Tuhan yang telah membuka bagi saya dan saudara. Orang yang taat adalah orang yang mampu bertahan di tengah kesulitan dan penderitaan. Orang yang tekun, orang yang setia, orang yang murah hati adalah orang yang mampu menjalani hidup di dalam tekanan yang luar biasa. Kita memohon kepada Tuhan, kiranya Roh Kudus memimpin saya dan saudara. Kiranya Roh Kudus menyalut kehidupan kita. Supaya kita mempunyai karakter-karakter rohani yang mengagumkan. Sehingga kita perlahan namun pasti dibentuk menjadi serupa dengan Kristus Sang Penebus kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita naikkan pujian ini sekali lagi. Tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Nanti saya mohon Saudara Filipus pimpin kita dalam doa.
Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini. Melalui firman yang Engkau sampaikan kepada kami malam hari ini Tuhan. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan memberikan satu contoh pribadi yang luar biasa kepada kami malam hari ini. Ruth Tuhan di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan. Dia bukanlah orang yang pemalas Tuhan. Tuhan terima kasih. Di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi, ia justru masih mampu untuk bermurah hati berbagi Tuhan. Yesus. Terima kasih. Bahkan ketika ketidakmampuannya dia seharusnya begitu sulit untuk taat. Namun malam hari ini Tuhan melalui firman Tuhan yang Kau sampaikan kepada kami. Sungguh luar biasa Tuhan, kami bersyukur. Melalui ketaatannya, justru disitulah Engkau memakai dia luar biasa Tuhan. Engkau mengangkat dia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ampuni kami. Di dalam kebebasan kami, di dalam kesenangan kami. Di dalam kelimpahan kami, seringkali kami malas Tuhan. Ampuni kami. Yesus. Bahkan bagi kami sulit untuk berbagi kepada orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tolong kami Tuhan. Untuk semakin taat kebenaran dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam beribadah kami kepada Tuhan. Dalam kesetiaan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini. Yang sungguh memberkati hidup kami. Mengubah pola pikir kami selama ini Tuhan. Terima kasih. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai pada malam hari ini. Untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami. Berkati dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya. Engkau pakai senantiasa. Tuhan terima kasih, berkati pekerjaan, keluarga senantiasa Engkau berkati. Bahkan kami seluruh sidang jemaat-Mu yang ikut ibadah pada malam hari ini. Atau bahkan yang mengikuti melalui siaran tunda nanti. Tuhan Engkau berkati kami semua. Melalui firman yang sudah kami dengar. Akan memberkati kami, akan menolong hidup kami senantiasa. Kami berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara kami. Engkau terus memakai pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Untuk terus bekerja keras. Untuk terus bekerja keras Tuhan. Untuk membawa bangsa kami semakin lebih baik. Sehingga kami seluruh bangsa Indonesia ini. Terus Tuhan diangkat kembali. Dari penderitaan COVID-19 ini. Dan keadaan ekonomi kami akan semakin tumbuh kembali. Tuhan terima kasih, terima kasih. Hamba gembala kami seluruh penatua, majelis jemaat. Bahkan kami seluruh pelayan Tuhan. Engkau berkati kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang memberkati kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan. Amin.
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, usai sudah ibadah kita pada malam hari ini, menutup seluruh rangkaian ibadah, saya undang kita semua berdiri bersama-sama, kita akan tutup ibadah kita. Maha besar Engkau Tuhan Allah kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga. Sungguh kami bersyukur dan kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Bila firman-Mu menguatkan perjalanan kehidupan kami hari-hari ke depan. Bila firman-Mu menopang kehidupan kami dan Roh Kudus-Mu meneguhkan perjalanan kehidupan kami. Agar kehidupan kami berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Karena kami percaya ada sesuatu hal yang besar yang Tuhan siapkan di kemudian hari, di masa depan kami nantinya. Terima kasih malam hari ini kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin saat ini tengah dalam pergumulan persoalan hidup yang mungkin tidak dapat mereka ucapkan melalui kata-kata mereka dalam doa-doa mereka. Tetapi Engkau tahu dan kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah tepat apa yang menjadi persoalan mereka. Tuhan, saat ini kami akan mengakhiri seluruh ibadah kami dan kami memohon berkat dari Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dalam persekutuan Tuhan kita Yesus Kristus akan menyertai dan memberkati kita sekalian. Mulai malam hari ini, esok, lusa, sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Kiranya penyertaan Tuhan tetap untuk selamanya bagi saya dan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.